الحمد لك والملك لا شريك لك ما خاب عبد أما لك أنت له حيث. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله المباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Lek kalam si mangkin niki tercoba lanjutan kajian tentang wirid ya. Lek kitab tiang pulungguh senamian Kifayatul Atqiya. Nah, lek pertemuan siliwat sampun terbahas tentang amalan-amalan si harus teusahayang untuk ikhtiarang diri tembung gawe ia. Amalan-amalan yang bisa kita perbanyak pada waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana waktu yang dimaksud ialah antara terbit fajar atau selesai solat subuh sampai terbitnya matahari ya. Nah niki dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, di antara waktu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah li kalam si mangkin niki hadratul muhtaramin rahimakumullah, kita akan coba membahas tentang ya apa saja ya alasan atau apa saja motivasi yang harus ada pada diri seseorang sehingga dia mau melakukan dari amalan-amalan setelah salat subuh itu ya. Nah, yang akan kembali ada 4 yang kita diperintahkan untuk melakukannya ya setelah salat subuh sampai terbit matahari itu. Hanya untuk sekedar mengingatkan, yang pertama itu Nabi ad'iyah, memperbanyak doa ya. Selesai doa wa adhkar ya wa yukarriruha fi subhah ya. Setelah kita berdoa, amalan yang kedua si anjurangna itu gawe ya, yaitu berzikir ya. Nah setelah berzikir Nabi, amalan yang ketiga qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang keempat ya, yang bisa kita lakukan setelah salat subuh itu ialah tafakkur atau merenung ya. Nah hadratul muhtaramin rahimakumullah, dan apa yang dianjurkan oleh ulama untuk kita lakukan ba'da salat subuh itu ya, itu hendaknya dilakukan dengan 2 ya. Anti tebau semakin semangat mengerjakannya ya. Berusaha kita untuk meluangkan waktu lalu mengerjakan dari apa yang diperintahkan oleh para ulama tersebut. Ahaduhuma, yang pertama di antara yang 2 itu apa? Ayyatafakkara fima yanfa'uhu minal muamalah. Si pertama ini hendaklah bagi setiap orang yang menginginkan kedekatan dengan Allah ini naqadu akalna untuk berfikir, mikir ya. Napis na pikiran fima yanfa'uhu minal muamalah ya. Napi si bermanfaat lekan pegawaian ino dulu yang harus dihadirkan ya. Dari semenjak saya bangun tidur sampai tidur kembali, apa si kena si wahku gawe, apa si bermanfaat si wahku gawe, ini terhadiran juga pikiran kita hadirkan dalam diri kita ya. Bi an yuhasiba nafsahu fi ma sabaqa min taqsirihi. Nah lamun tuah renungin ino, apa pegawaian si wah gaweku jelo ini ya, si Rubin apa-apa wah gaweku. Nah lalu dia hitung-hitung lekan amalan diri ino ya. Nah hitung-hitung ya, kira-kira panuan kasih bermanfaat, kencep panuan kasih kira-kira
sia-sia. Waalaikumsalam. Ya. Nah, hitunglah. Napi situ hitung amalan te. Lekan te beruras tindo sampai uras temalak ino. Apakah kebanyakan lekan usia kita itu dari desah nafas yang dianugerahkan oleh Allah itu lebih banyak kita pergunakan mengarah kepada ketaatan atau kemaksiatan, ya. Nah, setelah kita mikirkan itu, tsumma yurattib, kemudian mulai sudah menyusun, ya. Apa yang kita susun? Wazaifahu fi yaumil ladzi baina yadayhi. Susun, ya. Apa yang disusun? Rentetan apa yang akan saya kerjakan pada hari ini. Nah, ini lamun wasari itu kesempatan si Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di satu hari. Ongkat temikir, ya, neke jenana dendek sampai kujari dengan si merugi. Apa itu? Orang yang hari kemarinnya itu sama dengan hari sekarang. Ya, jangan sampai aku menjadi orang yang celaka. Orang yang harinya kemarin lebih baik daripada hari yang sekarang. Nah, lamun tolong kita mikir, sekarang ini kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diriku, tentu aku tidak akan mau menyia-nyiakannya. Akhirnya apa? Disusun, ya. Jam sekian harus ini aku mau, ya. Pada jam sekian harus kebaikan ini aku lakukan. Terus rentetan, ya. Nah, setelah itu wa yudabbira fi dab'is sawarifi wal awaiqi syaghilati lahu 'anil khair, ya. Nah, lamun buat rentetan daun bahasa teh blueprint, ya. Kalau bahasa mahasiswanya itu blueprint, rancangan agenda yang harus dikerjakan pada hari itu. Ini rentetan. Nah, lamun betulis apa-apa sih genta gawe ino, napi tugas berikutnya berusaha menghindarkan diri kita lekan segala macam sesuatu si bau nyebabang italale lekan gawe tugas-tugas si wah tulis dalam kebaikan itu. Ino ya. Misalkan wah tulis ku jerak salat subuh gin kuwirit minimal ku baca Al-Qur'an 1 juz. Wah tulis ini. Ya, wah atur wah le diri le kehidupan di jadwal harian kita wah tulis Nah, tiba-tiba ara batur betejak. Ya, yang di mana batur ini le dalam ajakan itu nyebabang itelale atau nyebabang itu ninggalang kebaikan si wah tulis si berjanji tegenteng gawe ya ino. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Menolak. Menghindarkan diri kita dari segala macam sesuatu yang bisa mengalihkan kita sehingga kita tidak mengerjakan apa yang telah kita rencanakan. Sampai lagi paham? Ya, misalkan pelungguh berjanji nih, ya. Pokoknya ku selesai salat duha ni arak kepeng 10 yu. Ya, arak kepeng 10 yu. Gingku kadu ngombe, gingku kadu bersedekah. Nah, tiba-tiba pada waktu itu le sopo jelo ino sepat elor pelunggu dah. Melihat dah ngerokok. Ya, melihat dah ngerokok. Nah, sekarang pelunggu sedang diuji pada waktu itu. Apakah pelunggu akan menuruti keinginan nafsu kita untuk merokok itu atau mempertahankan agenda kebaikan yang telah kita tulis itu. Nah, maka tugas kita agar kebaikan-kebaikan itu terlaksana, menghindarkan diri kita dari segala macam bentuk perbuatan yang berpotensi menggagalkan kita dari rencana-rencana kebaikan itu. Paham sampai niki? Nah, wa yatadzakkara taqsirahu wa ma yatatarraqu ilaihi khalalun min a'malihi, ya. Kemudian dia mulai mengingat-ingat, ya, lekan pegawaian, ya. Wa yatadzakkara taqsir wa ma yatatarraqu ilaihi khalalun min a'mali liyuslihu wa yahdira fi qalbihi an-niyat as-salihah min a'mali fi nafsi wa fi muamalati lil muslimin, ya. Nah, sehingga setelah dia rancang-rancang
segala macam bentuk aktivitasnya itu, dan dia berusaha menghindarkan dirinya akan segala macam bentuk potensi singgagalang pegawaian kebakusan ini, ya. Lalu dia berusaha, ya, untuk merancang segala sesuatu. Dia ingat-ingat, ya, apa lekan pegawaian ini si kosong, ya, sehingga tidak ada waktu sedikit pun yang terbuang begitu saja kecuali waktu itu terisi dengan kebaikan. Nah, ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, cara yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap orang. Agar apa? Agar menjadi manusia terbaik. Siapa manusia terbaik di sisi Allah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Harus menjadi manusia yang mampu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya bagi manusia banyak. Jadi lamun tahadir le dunia ini dina manfaat dina arak nilai ente di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan kita ilmu oleh Allah, tetapi ilmu itu tidak bermanfaat bagi orang lain, ya, maka tidak memiliki nilai apa-apa. Dititipkan kita harta oleh Allah Subhanahu wa taala, lagu hartanta dan abu bermanfaat nulung dengan lain, maka tidak bermanfaat, tidak ada artinya harta itu. Diberikan kita kesehatan, dinarak manfaat untuk dengan lain, ya. Artinya nabi ya buat-buat diri kita doang. Nafas sari itu Allah buat-buat diri itu, kesehatan dicain Allah ya buat-buat diri itu, tidak ada untuk orang lain, maka kita tidak akan termasuk menjadi manusia yang memiliki kategori anfa'uhum linnas atau khairun nas itu, ya. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Al-fannu tsani, adapun yang kedua, ya, yang harus ada dari setiap orang yang agar amalannya itu dilakukan, ya, fima yanfa'uhu fi ilmil mukasyafati, ya. Adapun dari ilmu yang didapatkan, ya, fima yanfa'uhu fi ilmil mukasyafah. Jadi dengan berzikir, berdoa, bertafakur, ya, akan memberikan faedah kepada pelakunya. Itu apa? Ilmil mukasyafah, terbukanya kasyaf, terbukanya tabir pemisah, ya, antara dirinya dengan Allah, ya. Dengan mengamalkan, dengan mendawamkan, dengan mengistiqomahkan amalan yang 4 tadi itu akan mampu menjadikan kita sebagai orang yang, ya, ilmu yang membuka tabir antara dirinya dengan Allah. Dia akan mengetahui, ya, madabasan dengan ilmu hakikat, ya, kasyaf gitu. Nah, wadzalika bi an yatafakkara marratan fi ni'amillahi ta'ala, ya. Lamun tuwah bau merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bagi dirinya itu untuk senantiasa berfikir kembali atas apa? Fi ni'amillahi ta'ala, atas nikmat Allah si sampun teicanin tipa ita pada selapuan. Wa tawatirul ala'ihi zahirah wa batinah, ya. Dan hendaklah dia menjaga ingatannya itu, ya, baik pada waktu zahir maupun batin. Artinya apa? Menghadirkan Allah dalam diri ini meskipun dia dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi. Menghadirkan Allah untuk pegawaian atena maupun pegawaian zahirna, ya. Litazida ma'rifatuhu biha, untuk menambah ma'rifatnya dengannya. Wa yakthura syakruhu 'alaiha lahu wa fi 'uqubati wa niqamatihi. Dengan cara seperti itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dia. Litazida ma'rifatuhu biqadratil ilah wa istighnaihi wa yazidu khawfuhu minha.
Nah, lamun tuah mampu menghadirkan Allah di dalam diri kita, maka akan bertambah rasa syukur, ya, karena dia meyakini Allah yang memberikan segalanya, wa yazidu khaufuhu minha, dan akan menambah rasa takut kita atas apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Nah, ya ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya, lamun tuah baung hadirang si dua ini dek tegendrani nya-nyaang waktu si semuliaan si Allah Subhanahu wa taala nikah, yaitu waktu antara fajar dengan terbitnya matahari. Ya. Jadi syukur hadir di diri kita. Rasa syukur itu yang hadir pada diri kita. Ya. Sehari kemarin full 24 jam Allah berikan kepada diriku nikmat. Kehendak apa sih pantas jinku gawe untuk disida Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat itu. Berusaha terus, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah melalui apa? Melalui berzikir, melalui qiraatul Quran, melalui tafakkur, melalui memperbanyak doa. Nah, seperti itu di hadratul muhtaramin. Nah, lamun tuah mau menghadiran Allah, maka kita akan berfikir juga bagaimana caranya supaya Allah itu tidak menjadi murka kepada kita. Wa mahma tayassaral fikru, dan adapun berfikir atau tafakkur itu, fahuwa asyraful ibadat, merupakan ibadah si paling mulia di antara 4 pegawaian singonet nikah: doa, zikir, qiraatul Quran, tafakkur, ya, atau merenung. Di antara 4 pegawaian ini si paling mulia dikatakan wa mahma tayassaral fikru, ya, adapun sejenak berfikir, merenung, ya, fahuwa asyraful ibadat, maka dia merupakan ibadah si paling mulia. Asyraf itu namanya isim tafdil namanya, ya. Asal katanya itu syarif, isim tafdilnya asyraf. Isim tafdil itu maknanya lebih, ya, memiliki makna lebih. Syarif mulia, asyraf lebih mulia, atau bahkan diartikan paling. Kabir beli, akbar paling beli. Allahu akbar, Allah paling besar, ya. Syarif mulia, asyraf paling mulia. Mana? Saghir beci, asghar paling beci. Nah, pokoknya dalam nara as nanti ale pertama palang artinya, ya, paling. Nah, di antara ibadah yang diberitahukan kita oleh para ulama, apa sih paling mulia? Yaitu berfikir, ya, berfikir atau tafakkur. Kumbena idh fihi ma'na dzikrillah, ya, karena dalam makna zikrullah ini mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu wa ziyadatu amrain, maka kita akan mendapatkan 2 tambahan, 2 ziyadah, ya. Nabi ziyadah si pertama, jadi ziyadah ini berarti dengan tambahan artinya, ya. 2 sesuatu yang kita dapatkan melalui tafakkur itu. Ahaduhuma, si pertama si gentamu ini apa? Ziyadatul ma'rifah. Dari berfikir itu pertama kita akan mendapatkan tambahan pengetahuan, ya, tambahan pengetahuan. Idzal fikru miftahul ma'rifah wal kashafi. Kenapa? Karena dengan mau berfikir itu, ya, sesungguhnya akan membuka pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Akan menjadikan kita mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Lamun tamele berfikir, ya pada situ kan mikir jadi dengan kaino kalian deh.
lamun tebabal lalu jadi kadak murid kan biasanya akan mikir kode otak kami mikir kan kadang deh. Nah, jadi kenapa kita harus berpikir ya agar terbuka pengetahuan Allah itu ya, agar kita tahu itu. Ini kelebihan mikir. Ya, makanya otak ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk tinduk saja, tapi mikir. Nah, karing rekengan apa sih terpikiran kan ino malak? Mikiran keburukan dengan ke atau mikiran ngumbe ongkunta anteta maju. Seperti itu. Lamun mikiran dengan jendek tegan maju hidup. Wah, kehidupan dunia tendeta maju. Kedudukan kita di hadapan Allah juga tidak bisa meningkat. Ya, maka pergunakanlah akal kita itu untuk berpikir. Ya, ini dia. Ongkun tas hadir di tempat niki, ini temikir ini. Pelungguh mau hadir di tempat ini pasti karena sudah mikir di rumah. Ini maghrib ini gen kungumbe. Ya, sementara jemaah suwene sangkujiun. Ngonek dengan umumangna. Teberatong tipak kubur. Nah pasti jamaah endah suatu saat ita dah genta tulak, genta mate. Nah, nabi songus aku persiapan. Ong kata si ngatuan diri tamara niki ini diantara tanda kita sudah berpikir. Mano? Ya, yang pernah berpikir itulah ibadah yang paling mulia. Ya, lalu belum ada zikir subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Dia milu otak ini hanya lisan kita saja dan hati kita. Tetapi kalau kita berpikir, kita akan mengerahkan segala macam bentuk potensi yang ada pada diri kita. Ya, belum ingin sukses berdagang, kan mikir, belikan kamu modal. Lamun kau modal apa ku jual? Lamun ku jual ngombe ku masarang ya. Lamun ku masarang ya ngombe ku ante ku pelanggan. Lamun ku pelangganmu aku apa rana mau aku kepeng. Nah, aku mau kepeng aku bati kulo aku kumbeang. Ati tetap semakin meningkat omsetku. Kan ngenong kata mikir. Ini orang yang berpikir. Nah, dalam urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus seperti itu. Jemaah gin kumate le jelo kiamat kumpulang ni teselapuan tes Allah Subhanahu wa taala. Nah, naka ngumbe ongkunku ketika nanti aku dikumpulkan oleh Allah bersama makhluk-makhluk yang lainnya, saya mendapatkan kemuliaan dari Allah. Saya dibedakan perlakuannya oleh Allah. Nah, kata mikir. Ya pun ada sebuah hadis dikatakan wa minal akyaz ya Rasulullah. Sailekan manusia si paling pintar nikah ya Rasulullah. Sahabat bertanya seperti itu. Ya, apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Manusia yang cerdas itu ialah mereka yang meyakini bahwa dirinya akan mati, akan kembali kepada Allah, lalu dia mempersiapkan bekal terbaiknya untuk berjumpa dengan kematian itu. Nah, itulah muslim yang paling cerdas yang dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita diminta untuk memikirkan hari esok? Karena sungguh dunia ini genta berpisah semenda usianya. Pira usia dunia ini? Ya paling 63 tahun. 70 tahun sudah banyak. Ya. Pelunggu makin daftar haji 74 tahun gini leradar Lombok. Pelunggu udah berdaftar langsung pesimis. Udah daftar bawah mati aku, ya. Seperti itu, ya. Nah, ongkun tasi mikir maraniki hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Inilah menjadikan kita termotivasi untuk lebih baik menghadapi hari esok. Menungkun, ya. Tok tak mati. Patang lay orang kata patang benar jiun. Ya, mangan nai tua mati. No yang ngono kono hidup ini semenda. Ya. Coba ini si wasemetan le julu ini.
Rubin idap mana teka kan? Rubin bakadeak salang palik le bangkat, salang ampas, salang teruk. Enak ke? Selun-selun budaya popu. Kan ngono. Rubin hidapna. Nah begitulah kehidupan dunia ini. Makanya digambarkan dengan si hidup di alam barzah kan? Rubin hidapna. Mera hidap dengan si ngimpi. Itu digambarkan. Ongkun kehidupan dengan di alam barzah kan? Ketika dia sadar, medap sini tinduk Rubin. Seru-seru nak uras dalam kehidupan yang sesungguhnya. Karena setelah kehidupan dunia ini, itulah awal kehidupan yang selama-lamanya. Maka jangan pernah menggadaikan kebahagiaan yang sesungguhnya dengan hanya meraih kebahagiaan yang sifatnya sementara. Nah, ini dia ziyadah yang pertama, hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nabi ziyadah si kedua, sina mau lekan dengan si berfikir ziyadatul mahabbati. Dia akan mendapatkan tambahan rasa cinta. Rasa cinta apa? Rasa cinta kepada Rabbnya. Kok bisa? Iya. Ya. Idz la yuhibbul qalbu illa man i'taqada ta'zimahu. Ya. Jadi bagaimana hatinya itu tidak akan cinta? Ya. Sementara dia telah mendapatkan keagungan, kemuliaan dari yang memberikan, dari zat yang memberikan dia kemuliaan. Ya. Biasanya cinta itu akan hadir ya kepada orang yang telah memberikan kita sesuatu. Tiba-tiba dengan ya bupati dan kenal Pulungguda jadi PNS misalkan. Ya, masih tingkat paling bawah atau guru honor lah. Tiba-tiba bupati mengatakan apa? Fulan beralamat di Mambendaya, saya SK-kan sekarang menjadi pegawai negeri sipil dengan pangkat tertinggi langsung. Kira-kira ngombe hidapna. Kan langsung ingat bupati syari TSK ini. Langsung kita muliakan. Langsung cinta kita. Pokoknya ya dua wah pemimpin si paling bagus ini. Kayak karena kan lamun arak mau aja pokoknya ya wah si paling top chair ini. Lamun hara mau benar. Nah Allah telah memberikan segalanya kepada kita. Memberikan kita kemuliaan, diberikan kita hidup, diberikan kita keluarga, diberikan kita kebahagiaan. Ditutup aib kesalahan kita oleh Allah. Masa kita enggak sampai jatuh cinta kepada Allah? Wah ngene engko ngadok itu si Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sempurna, hidung kita sempurna, anggota tubuh kita sempurna, punya kita keluarga. Masa dek tegan berterima kasih tipa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Susah ya untuk menghadirkan cinta kepada Allah. Wala tankashifu azamatullah subhanahu wa jalaluhu illa bima'rifati sifatihi. Ya. Kita tidak akan mampu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala illa kecuali dengan cara apa? Bima'rifati sifatihi, dengan mengetahui sifat Allah. Ya, dengan mengetahui sifat Allah. Ya ampuna, suruh kita belajar searan ilmu tauhid. Pelajarin sifat wajib bagi Allah. Ya. Wujud qidam baqa. Jadi sing ngono itu ante tahu ya bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat mulia yang seperti ini. Ya. Gitu dia. Mukhalafatu lil hawadits. Allah itu enggak akan pernah bisa sama dengan yang lainnya. Jadi muncul sesuatu di dalam hati ente, oh ternyata Allah itu agung. Dinarak kencana pada huwal qadir, maha mampu, maha perkasa, huwal ghani, dia Allah yang maha kaya. Ya, sebut selapuna ini. Nah, dengan mempelajari sifat-sifat Allah, maka akan menjadikan kita sebagai hamba mampu memuliakan, mengagungkan Allah.
Pada mereka misalkan bupati misalkan ya, misalkan dia seorang pemberani, ai dengan wanen ini, kan ajum teh ya kan, kagum itu, karena tahu bupatinya dengan wanen, lamun teh berada di depannya, dia terani macam-macam dengan wanen, karena kita tahu beliau itu orang wanen. Menung azan ziyadatul mahabbah. Sebentar lagi ke ziyadatul mahabbah. Yang kedua itu bertambahnya rasa cinta, ya. Jadi cinta seseorang akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah merasakan dan mau mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia telah merasakan kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Nah, dan cara untuk mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kemahaperkasaannya ialah dengan mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Illa bi ma'rifati sifatihi wa ma'rifatu qudratihi, ya. Wa ma'rifati qudratihi, dan mengetahui ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi maksudnya ya, mengetahui kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberlakukan kepada kita. Ini dia, dari bangun tidur sampai tidur kembali itu yang ngatur Allah, ya. Dan kita akui itu. Bagaimana supaya kita mengakuinya? Fikirkan, renungkan, ya. Wa ajaibi af'alihi, dan kedahsyatan daripada pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dia hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Bernafas kita bisa dengan lega, kan tabu bernafas. Padahal bilang jelo tersumpal diri itu misalkan si makanan kita masukkan asap, lagu masih bernafas dengan lega, ya. Kan tebu bergerak, padahal dena arah setrum si temal itu merobot, awalnya dicas nebu bergerak. Seperti itu. Nah, keajaiban, ya, dari perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang seperti itulah kita fikirkan di dalam diri kita. Fayahsulu minal fikri al ma'rifah, maka yang akan dihasilkan daripada merenung, berfikir, ma'rifah, pengetahuan, ya. Pengetahuan itu tentang kekuasaan Allah. Wa minal ma'rifati at-ta'zim, lamun tuah tahu keagungan Allah, lamun tuah tahu kekuasaan dan kemuliaan Allah, maka at-ta'zim akan muncul dalam diri ino mengagungkan Allah. Karena tidak ada zat yang lebih kuasa daripada kekuasaannya Allah, tidak ada zat yang lebih memiliki kemampuan melainkan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan saya dengan segala macam bentuk nikmatnya, ya. Hadir pengagungan seperti itu. Wa minat ta'zim al mahabbah, maka dengan kita mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah akan muncul rasa cinta. Ngono, ya, ada perumpamaan si beruah. Lamun arah dengan merhati yang itu, dia tuah ngendeng, selun-selun perentina itu kepeng. Bareh tengari datangana itu keloran, lengkap beserta lauknya. Ya, tiba-tiba nih arah dengan ngenung kuna, ya. Sadene itu si tengari nasi manuk, jangan teh buah-buahan jadi penutup kakanan teh, ya. Bare sore-sore malak atau orang itu diberikan kita semuanya itu. Nah, kira-kira ngombe angkun teh, bagaimana cara kita memperlakukan jikalau ada orang yang memperlakukan kita seperti itu? Coba li antara itu si pada makhluk buang juluk ngombe angkun teh ngadok diri teh. Kalau sekiranya ada sopok panjak nenek ngono kodenya mulia itu. Pagi-pagi kita diberikan uang, ya, kudu beli penyampah. Bare tengeri atau itu makanan. Jangan manuk, apel, buah-buahan, ya. Bare kalau malak atau itu, ya. Sedia teman tindo sadene itu pakaian,
kudu berselimut dan sebagainya. Nah arak dengan ino kudu merhati yang itu bilang jelo, kira-kira ngumbe ongkun rasa ilatel dengan ino. Semal di tengah rantai ya. Dia tersemal kan? Dia tersemal. Justru yang ada apa? Rasa kagum. Luar biasa. Le antara siu rakyat si arak le mambanda ya ini mesak-mesak dengan is ini ongkun, masya Allah. Ikhlas terus. Dan wah ngendeng upah. Dia tidak pernah main hitung-hitungan. Yang penting nemu besade. Kan ajum terdengar ini. Nah, kita menyanjung itu namanya ta'zim, memuliakan. Setiap hari kita diperlakukan seperti itu, kira-kira akan muncul enggak kebencian pada orang itu? Enggak ada. Justru yang ada apa? Rasa cinta. Dia tebun dengar ino, dia tebun dengar dengan ino misalkan sakit sekedi doang sakit nah. Sakit gigi misalkan langsung datengin teh. Kumbe de pangeran, apa sih buku gawe, tuh kudu nulung ide, kan langsung dong kata kan? Dia tebun dengar dengan sibuk langsung datengin teh. Kenapa? Karena sudah kita terlalu cinta kepada orang itu, ya, memuliakan orang itu. Nah inilah yang terjadi pada sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat-sahabat beliau itu rela mengorbankan hartanya, keluarganya, jiwanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya, kalau engkau cinta kepadaku, maka labuhkanlah cintamu juga kepada Allah. Seperti itu, ya. Jalan kita untuk bisa mencintai Allah itu melalui cinta kita kepada Rasulullah. Jalan kita mencintai Rasulullah itu ya dengan mencintai para pewaris Nabi, para ulama-ulama yang mewarisi ilmu-ilmu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah itu rentetannya hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dan para guru-guru kita, para alim ulama, para pewaris Nabi mengajarkan ini kepada kita. Ya, memanfaatkan waktu antara fajar dengan terbitnya matahari dengan amalan-amalan yang telah ditentukan, dan jikalau kita mengamalkan ini insyaallah akan menghadirkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun tuah cinta pada sida Allah, insyaallah Allah juga akan cinta kepada kita. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memuliakan hamba itu dari kehidupan dunianya sampai kehidupan yang akan datang. Semoga tabung amalan ya, sehingga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu, yang mendapatkan kemuliaan di kehidupan dunia dan kemuliaan di kehidupan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'la wa a'lam.